Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama penonton Ustaz panggil dina pengajaran bahasa Sunda, khususnya penginten dina tatap muka ya, panggil hidup panggil. Kamari keselang ku Idul Adha nya, libur. Kumaha rame Idul Adha na? Rame? Belum? Ente terame? Nah terame itu masjid. Ada yang jadi panitia Idul Adha? Gak ada yang bantu-bantu di masjid. Baik, kita akan coba lanjutkan pembelajaran kita di bahasa Sunda ini, melanjutkan masih tema kita tentang paguneman. Ya. Ini sebelumnya sudah kenal sama Bapak? Belum? Ya. Bapak perkenalkan dulu ya, nama Bapak Hayatul Fauji. Ya, boleh panggil Pak Hayat, boleh Pak Fauji, boleh, bebas. Terus tinggal di Pamempek. Tahu Pamempek? Tahu ya? Di Balenda ke sana ada Pamempek Penjaran. Kemudian apa lagi? Ya, Bapak dulu sekolah di Pajagalan. Ada yang tahu Pajagalan? PPI 1 yang di Alun-alun ya. Itu saja mungkin Bapak ingin kenal di sini siapa yang sebelah kanan namanya? Raisa apa? Sani. Rumah di mana? Di Sarantan. Oke. Dulu sekolah di mana? Oh, ini siapa? Hadza apa? Rumah di mana? Oh, di Kiara. Sekolah di mana dulu? Itu belakangnya siapa? Zahra. Zahra. Rumahnya di mana? Oh, di rumah. Sekolah di mana? Oh, Bogor. Ini siapa? Rehan. Rumah di mana Rehan? Nah? Cipamukolan. Sekolah di mana dulu? Ada. Oke. Ya ini mana ya? Los kayaknya. Sebentar ya. Baik, kemarin juga Bapak telah mengirimkan tugas ya, tentang apa, ada yang masih ingat tugasnya di bahasa Sunda? Membuat percakapan ya, baik itu berkenalan, wanohan, kemudian berterima kasih, pamit, kemudian juga meminta maaf ya. Di sini sudah mengerjakan semuanya? Ada yang belum? Cuma yang belum? Satu? Udah? Iya. Nanti yang belum, nanti Bapak insya Allah di classroom coba rius kembali. Nah, silahkan dikerjakan ya. Nah, jadi teknis pengerjaannya kalian bikin ya, bisa sendiri. Artinya nanti kalian bikin lawan bermain imajinasi saja. Boleh siapa saja, boleh teman kalian di luar sekolah, atau juga boleh nanti berkelompok kalian mencari teman ya, minimal satu orang saja, berdua. Nah, kemudian di sana ada percakapan gitu ya. Dimulai contoh bagaimana membuat percakapan tentang berkenalan, meminta maaf, kemudian berterima kasih dan juga pamit. Baik, ini kenapa ya tidak keluar untuk materinya? Ya, kalau belum keluar ini kita coba lihat dulu satu video ya.
Bisa menangkap apa yang diobrolkan atau yang dibicarakan dari pengumuman tadi? Jadi silahkan mungkin Rehan coba tadi membicarakan tentang apa kira-kira? Iya, Zahra coba Zahra. Kurang tahu. Ini mengerti tidak tadi apa yang mengerti ya sobat itu? Apa kira-kira tadi? Menceritakan tentang apa tadi kira-kira obrolannya? Nggak tahu? Coba? Iya. Baik ya, kurang lebih tadi ya, obrolan atau paguneman yang disampaikan itu menceritakan tentang ya pengalaman masing-masing ya. Yang biasanya memang untuk orang Sunda sendiri itu katanya sering banyak untungnya, karena memang sering bilang untung sih sebenarnya orang Sunda. Jadi ketika mendapatkan suatu musibah, suatu hal yang kemudian ya dirasa tidak mengenakan hati, sering dibubuhi atau didahului dengan kata-kata untung. Misalkan gitu ya, seseorang tertabrak, untung gitu, benang suku ngumpul, padahal sudah celaka gitu, tapi masih ada untungnya. Sehingga namun mendapatkan kacan maut mah untung terus. Nah ini mungkin salah satu hal yang baik bisa ditiru oleh kita semua, bahwa memang kita senantiasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala kulli hal ya. Makanya ada doanya khusus kalau kita mendapatkan musibah pun kita bisa bersyukur kepada Allah, bertahmid kepadanya, alhamdulillah ala kulli hal kalau mendapatkan musibah. Kalau mendapatkan nikmat, nah sama alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihah. Oke, itu tentang paguneman. Kemarin mungkin juga ini memperhatikan di Zoom ya, di pertemuan sebelumnya tentang paguneman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang apa itu paguneman, yang masih atau kurang dipahami tentang paguneman sendiri? Ada? Iya, kalau tidak mungkin untuk mempertegas bisa disimak, ini ada ibu-ibu Sunda yang lainnya mungkin bisa merangkum kembali apa yang telah disampaikan sebelumnya. Assalamualaikum, sahabat present politik syuting di channel perkembangan Cahaya. Orang Sunda Sami diajar
sampaikan rangkuman ngenaan diajar paguneman yang memang sebat paguneman interaksi komunikasi antawis dua orang minimalna sok sebat oge dialog teh nya dua orang silih tempa silih balas. Misalkan seorang nu nyariosna disebatna naon munduaan dialog nya mun saurang namina naon monolog nya. Jadi aya monolog aya dialog. Nah anu dibahas dina paguneman ieu kantos jadi bahan pikeun urang sadaya sangkan memang tiasa pikeun gunem catur khususna ngaliwatan bahasa Sunda. Nah naon anu diajar dina materi ieu urang bakal cobi praktekkeun nya. Di dia salah sahiji contoh pikeun materi paguneman nyata obrolan tanapi gunem caturna antawis Isa Ansori jeung Muhammad Nasir. Nya sanes Isa Ansori anu kamari dibahasnya Muhammad Nasir dibahas mah kalaresan namina sami. Nah. Ketinggal teh? Ya. Baca sing gemat nya, sing gemat teh sing taliti yang fokus serius. Ini paguneman M Nasir jeung Isa Ansori. Ini dari M Nasir punten. Kemudian kata Isa Ansori, mangga geuning Nasir, mangga kalabat sir. Ini ada biasa gitu orang Sunda mah nya. Jadi mengarana panjang disebut yang akhirnya saja. Kemudian kata M Nasir, hatur nuhun, da moal lami ieu teh. Aya naon sir? Numawi abdi teh di jurungan kupun bapak engke wengi padahal dilulungsur lagi dirompok pada Isa. Aya cara naon kitu sir? Bade syukuran sakantena nuhun abdi sakalawargi sareng urang dieu. Oh, mun. Ke didugikeun ka pun bapak. Kalaresan pun bapak nanti acan sumping di kantor biasana sonten. Mun hatur nuhun satacana oge abdi bade permios seur keneh kujengan. Ke sih ulah rusuhan, cai-cai heula tuh. Nuhun ri, karek Isa Ansori ri disebutna nya. Nuhun ri, cekap ieu ge sakantenan we atuh sareng Ansori. Engke wengi diantosan dirompok nya aya batur. Insyaallah sih buat engke sonten ge abdi ka Nasir nya. Ngabantos-bantos name atuh diantos pisan. Nuhun ri, mangga atuh. Mangga. Kira-kira apa yang terdapat dalam percakapan ini atau paguneman ini yang hendak disampaikan tentang undangan ya, mengundang teman untuk hadir di acara apa? Syukuran ya. Di acara syukuran biasanya memang orang Sunda atau kita ya sebagai orang-orang yang berbudaya kalau memang singgah di suatu tempat ya atau memang pindah rumah sebut seperti itu biasanya itu kita sering mengundang teman-teman tetangga yang terdekat. Untuk apa? Pertama ya tentu kalau memang itu rumah baru kita mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita sebut dengan syukuran atau tahadus bin nikmah ya karena telah diberikan nikmat rumah. Yang kedua, tentu kita sebagai bentuk bukan promosi ya, itu yang memperkenalkan diri kepada tetangga-tetangga sekitar ya, bahwa di daerah tersebut ya ada anggota baru ya yang hadir di komunitas tersebut. Jangan sampai kemudian kita baru hadir di sana ya, ada di lingkungan sana tapi lingkungan di sana tidak ada yang tahu gitu. Orang mana cenah jauh di dia gitu. Nah, maka dengan cara mengundang dalam rangka syukuran tidak lain tidak bukan juga sebagai bentuk kita memperkenalkan diri atau bentuk pewarna. Nah supaya lebih memahami ya dengan isi teks ini, maka Bapak ya dari yang hadir akan coba mempersilahkan ya kalian karena di sini ada 4 orang. Silahkan pilih siapa yang menjadi Muhammad Nasir, siapa yang menjadi Isa Ansori.
Atau boleh kalian ganti dengan nama kalian sendiri. Ya, siap ya? Oke, yang depan sama yang depan saja ya. Yang belakang sama yang belakang, siap? Siap ya? Gimana? Nggak kelihatan? Kumaha tuh supaya terlihat ya. Kita coba perbesar lagi. Ya, coba. Oke, sudah cukup terlihat? Masih belum terlihat? Iya. Oke. Kumaha tuh ya? Jangan terlihat. Udah jelas? Ini belum terlihat? Belum ya. Terlihat yang belakang? Terlihat. Oke, yang belakang dulu saja dua ya. Sok, Zahra sama siapa tadi teh? Hanza ya, silahkan. Hanza mau jadi siapa Hanza? Nggak tahu? Nasir saja ya. Nanti Zahra itu jadi Isa Ansori, siap? Siap ya, sok silahkan 1, 2, 3 mulai. Boleh mau pakai nama asli? Nanti panggilnya Zahra ya. Hanza, yang kedua Zahra ya. Hanza yang pertama ya, Muhammad Nasir. Zahra jadi Sansori ya, siap? Oke, kita mulai. Yang lain boleh ya sambil perhatikan 1, 2, 3. Lari. Saha kan sudah lama ini. Sip, baik ya. Itu praktek ya percakapan dari Hanza dan juga Zahra ya. Baik, mungkin Rehan terlihat tidak? Terlihat ya. Oke. Mungkin dipasangkan dengan Bapak saja ya. Oke. Rehan mau yang mana? Mau yang atas, mau yang bawah? Yang bawah ya. Sansori berarti ya. Oke. Rehan, oke. Punten. Nah, Nasir, sok sakop. Oke, baik ya, sebut saja Nasir. Oke. Atur nuhun, nemu alami ya teh. Numawi abdi teh di Jurungan pukul Bapak. Engke wengi padahlan lulusul lingi di rompok pada Isa. Bade syukuran sakantenan mawanohan abdi sakulawargi sareng urang dieu. Ini ada yang salah ya, harusnya tidak pakai curah ya. Oke. Mohon matur nuwun satacan oge abdi bade permios seur keneh hujanna. Nuhun han cekap ieu ge sakantenan we atuh sareng Rehan engke wengi diantosan di rompok nya aya batur.
Gantos pisan nuhun mangga tuh. Oke. Oke, baik ya, Rehan sudah baik membacanya, tadi juga Zahra dan juga Hansa. Hanya saja memang masih ada yang kurang dari percakapannya. Kira-kira apa? Ya. Nah, biasanya dalam percakapan itu dari orang Sunda ada yang dinamakan dengan lentong. Ya. Lentong itu artinya gaya bicara. Ya. Tahu ya orang Sunda bagaimana kalau bicara agak ya seperti itu. Bahkan jangankan dari orang lain ya yang menilai orang Sunda sendiri, justru di Sunda juga di tiap daerahnya punya lentong masing-masing ya. Di daerah misalkan Bandung dibandingkan dengan Cianjur itu lentongnya berbeda ya. Nanti kalian bisa lihatlah searching ya di YouTube juga ada itu perbedaan antara beberapa lentong. Orang Cianjur misalkan juga sama ya, beda misalkan dengan orang Majalengka, orang Sukabumi ya dengan daerah Jampang. Nah, biasanya ada perbedaan antara orang yang ada di pegunungan ya, di kota sama yang dekat dengan laut. Itu juga berpengaruh pada faktor gaya berbicara ya. Kalian kalau main suka ada yang pulang kampung di sini? Suka? Hansa lemburnya di mana? Di Tasik. Ya, di Tasik gimana? Ngobrolnya apakah ada yang terasa beda atau sama saja? Beda ya? Nah, itu contohnya. Kemudian Zahra punya lembur di mana? Sumatera, beda server atau gitu cara namanya. Tapi maksudnya selain dari konten bahasa ya Sumatera mana? Kurang tahu. Sumatera Utara kah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Tengah mungkin? Kurang tahu. Iya. Baik. Tapi ada perbedaan kan dari gaya bicara? Iya. Sama ya. Di tiap bahasa yang lain pun juga meskipun sama bahasa yang dipakai mungkin secara konten, tapi tetap ada perbedaan. Seperti mungkin bahasa Inggris juga sama ya. Bahasa Inggris meskipun kontennya sama, tapi kan tiap daerah juga berbeda. Ada Inggris Singapura ya, Inggris di Amerika pun beda-beda ya. Biasanya ada perbedaan antara orang utara dan orang selatan ya. Kalau di Amerika itu karena memang pernah terjadi yang namanya Civil War ya. Bukan Civil War Captain America ya. Tapi Civil War yang memang ada dalam sejarahnya. Civil War itu memperebutkan atau mempertahankan masalah hak perbudakan. Kemudian juga ya sama kan Inggris itu hampir banyak ya. Di Inggris British kan beda ya sama Inggris Amerika. Rehan punya lembur di mana? Di Garut. Nah, gimana Rehan kalau ngobrol sama orang lembur, ada yang berbeda atau dianggap sama saja? Sama aja ya, mungkin sudah berbaur ya Rehan dengan orang lembur. Tapi kalau memang yang jarang mungkin ya berbaur, biasanya itu ada perbedaan gitu. Jangankan mengobrol sesama orang Garut itu. Jadi setiap obrolan itu juga punya gaya bicara masing-masing. Juga ya pengaruh faktor juga lingkungan ya. Seperti tadi antara yang berada di pegunungan, yang di kota, yang di pesisir pantai itu juga sama ada perbedaan. Kalau di kota memang relatif campur ya. Garutnya Garut sebelah mana Rehan? Oh kurang tahu ya. Garut juga luas ya. Garutnya kan ada yang di pegunungan, misalkan daerah Cikajang atau mungkin ke Derajat ya. Ada Derajat atau Derajat ya. Dan yang di kota kan kayak Tarogong beda lagi. Kalau ke sana ke pinggiran Pamengpeuk juga ada ya Garut ya. Pamengpeuk Garut itu beda lagi juga bahasanya. Jadi ya sesama orang Garut pun beda-beda. Ini Kaisa siapa ya? Ya Kaisa punya lembur? Enggak. Asli orang sini enggak pernah mudik atau berarti? Enggak, kasihan ya. Nanti mah tuh bikin lembur sendiri aja ya. Oke, itu ya kurang lebih. Jadi lentongnya tadi paling masih kurang karena memang bukan natural ya. Ini hasil baca, artinya masih kaku untuk melihat teks tulisan. Tapi kalau nanti kalian sudah bikin ya, kalau yang sudah bikin tugas, artinya sudah menulis contoh
Paguneman dengan bahasa Sunda dengan berbagai kondisi atau situasi. Nah itu coba nanti kalian tuh hafalkan dan coba senatural mungkin. Kalian itu seolah-olah memang natural gitu, tidak dibuat-buat. Makanya nanti juga kemarin ya, ada yang mengirimkan tugas ke Bapak ya yang sudah masuk. Itu memang nilai yang paling bagus itu nanti ketika membawa satu situasi atau kondisi yang memang natural gitu. Seperti yang memang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan contoh ada yang mengirim suatu contoh Paguneman di mana ketika adegan meminta maaf gitu ya, ternyata konten yang diambil itu punten kadupak teh pucukna. Jadi Bapak menyebut suatu merek tertentu dan memang seperti itu ya, kita biasa untuk menyebut satu produk itu langsung ke mereknya ya. Gitu. Bahkan satu merek bisa mendominasi merek-merek yang lain gitu ya. Apapun nama air mineralnya kita sebut Aqua gitu ya. Apapun nama merek proyektornya kita sebut Infocus gitu ya. Itu kebiasaan gitu. Nah itu karena memang membawa sisi-sisi keseharian, itu nilainya juga menjadi lebih bagus. Nah baik, untuk mempertegas apa yang pernah kita bahas juga sudah disampaikan di classroom, tapi supaya lebih paham juga kita akan coba ulang kembali. Ini mengenai pengertian Paguneman ya. Jadi ini mohon dipahami, Paguneman teh obrolan atau wangkongan. Atau nanti kalian juga bisa pernah mendengar istilah ngawangkong ya. Ngawangkong, pernah dengar istilah ngawangkong? Iya, ngawangkong itu memang dari kata bangkong. B itu sering tertukar dengan huruf W. Jadi huruf bilabial B, W, P itu sering tertukar. Juga M ya satu lagi. Makanya kan kalau di Quran itu ada kalimat bakah ya, dibak kata. Nah ternyata itu diterjemahkan menjadi Makkah ya. Makkah itu bahasa kunonya, bahasa Arab kunonya itu memakai huruf B, bakah. Tapi kemudian karena memang sering tertukar jadi Makkah. Kemudian ya lumrahna ngobrol atau ngawangkong tentu jalan mana kudu leuwih ti saurang ya. Tadi sudah disebut kalau seorang itu bukan dialog tapi monolog ya. Setikna aya duaan biasa nama patembalan ya. Patembalan itu silih tempas atau saling saling bertukar ya. Artinya yang satu mendengarkan, yang satu berbicara ya. Kalau dua-duanya bicara ya berarti sulit untuk mendengarkan. Juga sama kalau dua-duanya mendengarkan tidak ada yang berbicara, apa yang mau didengar. Nah biasanya dalam Paguneman, nanti ya kalian juga sudah membuat ya. Itu harus setidaknya sama ya, di setiap hal itu harus ada 3 komponen. Yang pertama ada bagian pembuka ya. Jadi tidak langsung gitu. Kemudian ada bagian isi atau isi. Dan ketiga tentu ada bagian penutup ya. Setiap hal itu pasti ada itu. Kalau kalian menulis nanti ada karya tulis atau nanti kalian kuliah menulis skripsi, ya kurang lebih sama. Ada pembukaannya ya, bab 1 pendahuluan, bagian isinya ya, baik itu kajian teori atau pembahasan, dan juga nanti penutupnya kesimpulan ataupun sekarang. Nah ini juga yang perlu diperhatikan adalah aspek kebahasaan dari teks Paguneman. Nah kalian atau kita di Sunda itu biasanya menggunakan di dalam segi bahasa itu ada yang disebut dengan undak usuk basah. Pernah dengar undak usuk basah? Belum? Iya, undak usuk basah itu mungkin tata krama bahasa. Jadi kita harus bisa memosisikan posisi kita, apakah sedang berbicara kepada yang sebaya, apakah berbicara kepada orang yang lebih senior atau tua dari kita, atau yang mungkin lebih muda dari kita. Nah itu ada pilihannya. Biasanya 2 lah untuk mempermudah, yang kita kenal dengan bahasa kasar dan juga bahasa lemas ya. Tidak kasar sebenarnya loma ya, ada lemas, loma dan kasar. Gitu. Perlu kita atau boleh kita berbicara bahasa kasar? Boleh gitu, asal objeknya tepat. Contoh misalkan ya, kita punya hewan peliharaan gitu. Hewan peliharaan ya kita boleh mengucapkan kata dalam arti kasar ya.
tidak pantas untuk diucapkan bersama sesama manusia. Misalkan sok hayam teh gerak nyatu. Boleh kita nyebut nyatu ke orang tua? Tidak ya. Tapi kalau misalkan ke hewan peliharaan kan boleh. Sok gerak nyatu kan gitunya. Tapi kalau untuk orang tua, sok pak mangga geratu tuang. Itu artinya kita sudah bisa membedakan, memosisikan siapa diri kita dan siapa yang kita ajak bicara. Nah, kemudian ya, dalam paguneman juga ada ragamnya. Itu bisa memberikan suatu perkenalan atau wawanohan, bisa untuk berpamitan, bisa untuk meminta izin, ya, bisa untuk meminta maaf, bisa juga untuk berterima kasih ya. Kita mungkin pernah ya melakukan beberapa hal tersebut. Nah, itu juga sama dalam obrolan kita sering menggunakan hal-hal tersebut. Nah, nanti ya, setelah kalian memahami mengenai teks paguneman ini, ya, di tugas selanjutnya kalian akan diberikan tugas yang pertama, yaitu membuat lagi teks paguneman. Jadi kemarin yang sudah tugas tentang contoh-contoh teks paguneman, coba buat teks paguneman yang lebih lebih panjang atau lebih banyak dialognya. Kalau kemarin kan cuma sepotong-sepotong ya, satu adegan. Kalau ini coba satu tema utuh gitu ya, membicarakan tentang apa, seolah-olah memang kita mengobrol gitu kepada sesama teman, apa yang biasanya kita enak untuk mengobrol. Nah, ada langkah-langkah yang bisa ditempuh, yaitu yang pertama adalah tentukan jejer paguneman. Maksudnya adalah tentukan dulu tema dari obrolan kita itu mau diarahkan kemana. Misalkan nih anak laki-laki atau kita semua ya orang Sunda gitu, mun Persib main, berarti temanya Persib. Nah, segala sesuatu tentang Persib bisa kita obrolkan. Kemari Persib mainnya halus misalnya, tapi wasitnya misalnya. Nah, itu tema ya, misalkan tentang klub sepak bola bisa. Apalagi biasanya diobrolkan oleh kalian. Biasanya ngobrol sering Kesha? Bisa ngobrol yang sering diobrolkan di rumah apa? Ngobrol sama teman biasanya ngobrolin apa? Nggak tahu juga ya, banyak tema yang dibahas. Tapi yang paling rame biasanya ngobrolin tentang apa? Nggak ada juga ya, biasa aja. Hansa biasanya ngobrol sama teman yang paling rame ngobrolin apa? Campur ya, apa saja juga kalau sama teman rame ya. Oke, mungkin Zahra ya sama aja ya, Rehan juga sama aja ya. Insya Allah nanti kalau kalian punya teman yang sudah akrab ya, sudah nyaman bersama kalian, ngobrol apa aja sebenarnya rame-rame saja ya. Oke. Tapi nanti kalian bersama teman yang khususnya teman sekelompok harus tentukan dulu ya jejernya, temanya mau membahas apa ya, karena jangan pula kalian ngeler ngidul ya, tahu ngeler ngidul ya, kesana kemari, artinya tidak tentu arah, yaitu memang sering biasa terjadi. Tapi dalam pembuatan teks ya atau penulisan itu diharapkan bisa ditentukan dulu. Kemudian tips yang kedua atau langkah yang kedua adalah teangan informasi sabudeureun jejer atau topik paguneman ya. Jadi misalkan nanti ya, ini sebagai bocoran saja tugas ya nanti yang akan dikirimkan kepada kalian. Itu yang pertama temanya tentang Idul Adha. Ya, yang kedua tentang Agustusan ya kalau tidak salah. Dan yang ketiga lupa lagi tentang apa? Ya, misalkan contohnya sebentar lagi 17 Agustus ya. Biasa ramai dengan Agustusan. Sering ikut lomba Agustusan? Sering ya. Itu bisa menjadi salah satu sumber informasi kalian, salah satu konten kalian dalam menyajikan teks paguneman. Yang disorot misalkan lomba non biasanya
balap karung ya, Agustusan teh, lomba kelereng. Pernah ikutan? Pernah ya, itu bisa disorot. Nah, misalkan nanti teks paguneman yang kalian buat itu menceritakan tentang lomba tersebut, atau mungkin tentang upacaranya kalau dalam Agustusan. Atau misalkan tema lain, Idul Adha. Idul Adha juga kan kemarin sudah ya mengalami. Nah, bagaimana bisa itu diceritakan, diangkat sebagai teks paguneman. Pokoknya informasi atau segala hal yang berkaitan dengan jejer yang telah kalian tentukan itu bisa kalian gali sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga adalah tamtukeun jumlah tokoh anu ngalalakon dina paguneman. Jadi 2 orang itu minimal, maksimalnya bisa banyak kan gitu. Tapi juga jangan terlalu banyak ya, maksimal 5 lah. Kalian nanti boleh cari kelompok ya untuk kemudian jadi partner dalam paguneman. Kemudian jembarkeun jejer anu dipilih jadi salah siji kalimat. Nah, misalkan nanti temanya tentang Agustusan, tapi yang jadi tema atau judul yang kalian buat itu misalkan khidmatnya mengikuti upacara Agustusan misalkan. Nah, itu salah satu dari judul tersebut gitu. Harus kemudian bisa dijabarkan kembali lewat paguneman tersebut. Jangan sampai tidak ada. Misalkan ramainya sholat Idul Adha di lapangan. PT tidak ada itu dari percakapan tersebut yang menceritakan tentang sholat Idul Adha, tapi pas mencit nawe ngumpul, nah itu tentu tidak relevan ya. Kemudian nyusun teks paguneman menggunakan ejahan anu merenah ya, termasuk memperhatikan EYD ya. Tahu EYD? Ejaan yang disempurnakan, artinya titik komanya harus tepat ya. Sebagai tanda baca agar kemudian dalam menyampaikan pagunemannya itu tidak kaku dan juga tidak terlihat bahwa kita sedang membaca teks ya. Ini tugas yang minggu yang kemarin ya, hari Senin kemarin ya ada. Ini bagi yang belum mengumpulkan nanti Bapak akan coba reus. Kemudian ini kalian nanti tugasnya adalah mencari kelompok lagi minimal 2 orang. Kemudian buat tema, buat teks paguneman. Temanya antara Idul Adha bebas pilih, mau Idul Adha boleh, mau Agustusan boleh. Satu lagi lupa lagi. Nanti boleh kalian pilih. Kemudian nanti kalian tampilkan, praktekkan, olahkeun ya. Nanti divideokan lalu kirimkan di classroom ya. Seperti itu. Mengerti? Ngerti ya. Oke. Ini masih banyak waktu sebenarnya, tapi sudah beres. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait apapun itu, mau itu tentang bahasa Sunda, tentang paguneman, atau mungkin tentang tugas, atau mungkin mau bertanya kapan pulang. Baik ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti Bapak anggap sudah mengerti ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang paguneman. Insyaallah nanti mungkin kita bisa bertemu kembali di jadwal selanjutnya. Jadi untuk itu bagi kalian dan juga kita semua tetap jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi dan juga jangan bergadang ya. Biasakan tidur tepat waktu atau sesuai dengan waktunya. Bangun pagi-pagi, kalau bisa sholat tahajud dulu ya, kemudian sholat subuh, baca Quran, lalu pergi ke sekolah dengan keadaan yang sehat walafiat ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, dicukupkan sekian. Insyaallah kita akan bertemu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ya. Semoga apa yang dipaparkan dan juga disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.